Halo semua, apa kabar? Semoga kabar baik semua ya. Seperti kabar baik dari film Love and Monsters yang bisa mengisi waktu luang kalian kali ini. Film yang dirilis pada tanggal 16 Oktober 2020 di Amerika ini disutradarai oleh Michael Matthews. Kabarnya film ini menghabiskan anggaran senilai 30 juta US dollar. Menariknya, 87% pengguna Google yang menanggapi film ini menyukainya. Dan bukti lainnya, film ini mendapatkan rating skor 7/10 versi IMDb. Oh iya, film ini berdurasi 1 jam 49 menit dan masuk kategori ke dalam 3 genre, action, adventure, dan komedi. Oke semua, kita simak saja alur ceritanya. Film diawali dengan sebuah narasi yang bercerita tentang kejadian awal di mana bumi mengalami musibah besar. Awalnya diketahui ada sebuah asteroid yang menuju ke bumi. Asteroid ini dinamai Agatha 616. Ya, saat itu semua pemimpin sepakat dan bergabung untuk menyiapkan roket terbaiknya. Rencananya roket itu untuk meledakkan asteroid tersebut agar meledak sebelum jatuh ke bumi. Rencana itu pun akhirnya dilakukan. Ledakan itu ternyata menjadi awal malapetaka datang. Seketika bumi dihujani oleh zat kimia akibat ledakan roket dan asteroid tersebut. Zat kimia tadi ternyata sangat berbahaya dan menjadi racun bagi ekosistem di bumi. Fatalnya, zat itu membuat banyak DNA hewan di bumi berubah dan bermutasi menjadi monster yang besar dan berbahaya. Bahkan akibat pertumbuhan monster dan mutasi hewan tersebut memangsa sebagian besar banyak manusia. Tepatnya 95% populasi manusia mati dalam setahun. Yang tersisa hanyalah mereka yang mampu bertahan dalam sebuah bunker atau markas-markas buatan yang menghindarkan mereka dari monster. Narasi ini sebenarnya adalah suara dari tokoh utama itu sendiri. Ia menceritakan bagaimana nasibnya saat ini pasca kiamat monster itu muncul. Tokoh utama ini bernama Joel, salah satu pria yang selamat dan berhasil sembunyi bersama koloninya di dalam suatu bunker bawah tanah. Dan mereka telah bertahan hidup selama 7 tahun pasca kejadian itu. Setelah narasi yang diilustrasikan dengan gambar-gambar hewan mutan tadi, scene dimulai dengan menampakkan aktivitas di dalam bunker bawah tanah itu, yang diawali dengan sorotan kamera pada pasangan kekasih yang sedang bercinta. Kamera pun berjalan perlahan menuju ranjangnya Joel yang terbaring kaku dan terlihat sangat malang. Ia selama 7 tahun sejak kejadian itu, Joel ini terpisah dengan pacarnya yang juga bertahan dengan koloninya dan jarak mereka sekarang sangatlah jauh. Di koloninya Joel, semua orang memiliki pasangan dan bahkan ada yang sudah memiliki bayi. Sedangkan Joel, ia sendirian dan terus saja galau tanpa ada Amy, kekasih tercintanya yang terpisah jauh itu. Pada scene ini, Joel selalu saja meratapi kesedihannya yang berlangsung 7 tahun itu. Joel sebenarnya ingin sekali menjadi bagian dari tim pemburu untuk melawan monster. Namun ia hanya ditugaskan sebagai juru masak dan memang pandai memperbaiki radio saja. Kegiatannya seringkali disibukkan dengan memerah susu sapi dan sedikit berbincang dengan Mavis. Ya, Mavis adalah robot rusak yang sebenarnya sangat canggih. Setidaknya itu jadi hiburan Joel dibanding teman lainnya yang punya pasangan masing-masing. Sekali lagi, Joel ingin sekali jadi tim pemburu, bahkan sesekali ia coba belajar menggunakan senjata. Namun memang Joel belum mahir dan selalu merasa ketakutan yang berlebihan. Saat itu, tiba-tiba ada serangan dari monster yang menerobos persembunyian bunker koloni Joel dan kawan-kawannya. Mereka pun bersiap menghadapi monster yang menerobos itu. Di sana Joel sangat terlihat ingin ikut melawan monster. Namun, ia tetap tidak diperbolehkan oleh tim pemburu dan hanya disuruh menunggu saja bersama kawan lainnya di dalam bunker agar tetap aman. Semua tahu kalau Joel sangat berlebihan ketika merasa ketakutan. Tubuhnya hanya bisa diam dan gemetar saat menghadapi monster. Ketika semua tim pemburu mulai keluar ruangan dan bersiap untuk menghadang monster, sisa tim lainnya mengamati pergerakan mereka menghadapi monster. Namun naas, salah satu dari tim pemburu berhasil dikejar monster dan terpisah dari tim. Ketika Joel bersikukuh mempersiapkan senjata dan ingin menyusul tim pemburu untuk membantu mereka, Joel pun mulai keluar ruangan dan perlahan menyusuri lorong untuk menghadang monster itu. Ketika Joel melihat monster tersebut dari balik tirai, ia melihat monster itu dan mungkin sudah melahap temannya yang mati tadi. Monster pun mengetahui keberadaan Joel yang saat itu mengarahkan senjata pada monster tersebut. Ketika rasa ketakutan Joel kambuh dan dengan tubuh yang kaku dan gemetaran, ia hanya bisa terpejam di hadapan monster itu. Tak lama tim pemburu lainnya datang dan memanah monster tersebut. Joel pun selamat dan monster itu akhirnya dikalahkan. Kejadian itu pun barulah potongan awal dari kisah perjalanan Joel. Ia akhirnya mengingat masa lalunya saat 7 tahun lalu ketika bersama Amy sang kekasih.
Ia ingat sekali saat kejadian petaka itu tiba, Joel dan Amy sedang pacaran di dalam mobil. Malah mereka baru saja akan bercinta di dalam mobil yang terparkir di atas tebing. Tiba-tiba setelah roket-roket meluncur, ledakan terjadi dan hujan puing api pun berjatuhan. Seperti kisah yang diceritakan oleh Joel pada narasi awal. Saat itu Sin kembali ke kamar Joel di masa sekarang dalam film tersebut. Joel memperlihatkan keahliannya dalam menggambar, yang mana pensil warna dan alat gambarnya menjadi bagian dari kenangan Joel dengan Amy. Joel semakin pandai menggambar dan ia selalu melukis bentuk-bentuk monster dari mutasi hewan yang ia temui. Karena rasa rindu Joel yang semakin menjadi, ia pun menghubungi koloni Amy menggunakan radio satelitnya. Ia pun berbicara tentang serangan monster yang sudah menerobos bunker koloninya kepada Amy. Namun ketika asik berbincang, tiba-tiba komunikasi radio Joel dan Amy terputus. Joel pun merasa semakin sedih, apalagi sejak kehilangan salah satu anggota tim pemburu yang dimangsa oleh monster tadi. Ia sedih karena pasangan dari korban monster itu ditinggalkan. Joel pun jadi teringat tentang kejadian saat ia dan Amy pulang dalam keadaan huru-hara hujan api itu. Joel terakhir kalinya melihat Amy saat itu dan mereka berpisah untuk menyelamatkan koloninya masing-masing. Di sana Joel berjanji pada Amy untuk menemukannya lain waktu. Scene kenangan Joel pun berhenti dan kembali memperlihatkan keadaan Joel saat ini yang sedih dan terus mengingat Amy. Sesaat setelah itu, Joel terpikirkan untuk pergi keluar bunker untuk menuju tempat koloninya Amy. Ia mendiskusikan itu dengan kawan lainnya, namun mereka tidak mengizinkan Joel pergi karena khawatir tidak akan selamat. Apalagi perjalanan menuju tempat Amy memakan waktu sekitar 7 hari karena cukup jauh. Namun Joel nekat, ia pun bersiap dan mengemas barang-barangnya termasuk membuat satu senjata. Kawan-kawan koloninya pun merasa khawatir, namun mereka tetap mendukung Joel yang ingin menemui Amy karena rasa cintanya yang begitu besar. Perjalanan Joel pun dimulai. Ya, akhirnya Joel bisa menghirup udara segar di luar bunker. Joel pun memulai perjalanannya ke arah barat, di mana itu adalah lokasi koloni Amy. Joel berharap bisa sampai dengan selamat. Di awal perjalanan, Joel menemukan sebuah rumah dan puing-puing yang sudah hancur. Ia pun sempat ketakutan karena mendengar suara pergerakan monster. Ketika ia berdiri melihat kolam dekat rumah itu, ternyata di dalamnya ada katak monster yang siap melahap Joel. Joel pun kaget dan berusaha menghindar dari serangan pertama yang didapatnya itu. Karena Joel memang belum mahir melawan monster, ia pun terkena juluran lidah katak yang siap melahapnya. Tak lama, ia ditolong oleh seekor anjing yang menggigit lidah katak monster itu hingga melepaskan kaki Joel. Ia dan seekor anjing itu pun bersembunyi masuk ke dalam bus rongsok yang sudah terbengkalai. Karena mereka dikejar terus oleh monster katak tadi. Di dalam bus, ia menyadari bahwa anjing yang bernama Boy itu dulunya punya majikan yang mengenakan gaun merah. Akhirnya Joel pun ikut haru karena anjing itu jadi tinggal sendirian. Karena Joel sempat istirahat di bus itu, mereka pun akhirnya berteman. Joel dan anjing yang bernama Boy itu akhirnya melakukan perjalanan bersama untuk pencariannya masing-masing. Ketika melihat sebuah pohon beri, hampir saja Joel memakannya. Namun Boy memperingatkan Joel untuk menghindari beri tadi karena Boy tahu kalau itu bisa beracun. Ketika Joel terus sibuk menggambar sambil berjalan, ia tidak sadar jika dirinya terjatuh ke dalam lubang. Bener kan kata orang tua dulu, kalau jalan itu jangan meleng, jatuh kan jadinya. Joel pun terjebak ke dalam lubang dan berusaha untuk memanjat. Namun ia kesulitan dan baru sadar jika di dalam lubang itu banyak hewan pemangsa yang sudah bermutasi. Ketika Joel hampir dilahap oleh makhluk yang ada di dalam lubang itu, ia diselamatkan oleh 2 orang petualang juga yang memang survive di permukaan. Joel pun akhirnya selamat dan lubang tadi diledakkan oleh salah satu dari 2 orang yang menyelamatkan Joel tadi. Iya, 2 orang itu adalah seorang anak bernama Minnow dan kakeknya Clyde. Mereka pun akhirnya berkenalan dan menceritakan kisahnya masing-masing. Setelah pertemuan itu, Joel memutuskan untuk gabung bersama Clyde dan Minnow selama perjalanan. Clyde dan Minnow sebenarnya sedang menuju ke utara agar bisa berlindung di ketinggian dengan cuaca dingin yang ekstrim. Pikirnya di sana tidak akan ada lagi monster yang bisa memangsa. Namun tujuan Joel berbeda dengan mereka dan akhirnya mereka pun akan melakukan perjalanan bersama hingga beberapa jarak di perbatasan yang memisahkan arah mereka. Sepanjang perjalanan, Joel mendapat banyak pelajaran dari Clyde dan Minnow. Mulai dari cara memanah yang beberapa kali Joel selalu saja gagal menjadi pemanah yang handal. Hal lainnya yang Joel pelajari adalah tentang mengetahui karakter monster pemangsa dan cara menghindarinya, hingga bagaimana mengatur waktu agar tidak terlalu santai dalam perjalanan. Sambilan sesekali mereka bercerita, Clyde dan Joel berbagi pengetahuan soal monster yang mereka temui.
Sambil melakukan perjalanan, Joel menyempatkan diri untuk terus belajar memanah dan menghilangkan rasa takutnya. Sebenarnya Joel justru dilatih oleh Minau yang merupakan seorang anak dari pemanah handal yang terkenal. Selain itu, Minau juga merasa senang bertemu Joel dan Boy si anjing malang itu. Bahkan Minau sangat ingin mengajak Joel bergabung dengannya dan berhenti melakukan perjalanan demi Amy. Tapi Joel tetap teguh pada tujuannya. Ia tetap memilih menuju koloni Amy karena yakin Amy sepadan dengan apa yang telah Joel lakukan, termasuk dalam perjuangannya melawan monster dan keluar dari bunker. Mereka pun tiba di perbatasan yang harus memisahkan mereka untuk ke arah tujuannya masing-masing. Minau sempat sedih karena harus berpisah, namun Joel menghiburnya dengan memberikan hadiah lipstik yang ia temukan di bus tempat sembunyi Boy. Mereka pun melakukan perjalanan terpisah ke arahnya masing-masing. Joel dan Boy akhirnya tetap memilih menuju arah barat ke tempat koloninya Amy. Clyde dan Minau pun melanjutkan perjalanannya ke utara menuju pegunungan es. Pada awalnya perjalanan Joel masih tenang dan aman, bahkan sambil istirahat ia masih bisa mengingat sosok Amy saat terakhir kali bertemu dan berpisah. Ya, Joel ini memang bucin banget kan, tapi keren sih, bener-bener deh pantang menyerah. Ketika Joel dan Amy melewati hutan, di mana pinggirnya itu terdapat danau kecil yang kumuh dan hening, sebenarnya Boy udah nggak mau lewat situ, mungkin karena memang insting hewannya itu muncul. Tapi Joel tetap yakin kalau jalur itu aman dan bisa dilewati. Akhirnya mereka diserang oleh monster panjang yang siap melahap mereka. Bentuknya sih kayak kelabang gitu. Awalnya Boy sembunyi di bawah mainan perahu bebek itu, tapi serangan hewan itu menyerang Joel dan Joel pun jatuh terpental. Sedangkan Boy dikelilingi oleh tubuh hewan itu hingga Boy si anjing malang itu ketakutan. Joel sadar dan teringat bagaimana rasa ketakutannya yang berlebihannya itu muncul ketika ia melihat langsung kematian ibu dan ayahnya. Bayangan itu membuat Joel kuat dan bangkit. Jika ia hanya diam saja, ia akan merasa kehilangan lagi. Apalagi Boy si anjing ini baru dikenalnya dan sudah seperti teman dekatnya selama perjalanan. Joel pun bangun dan memanggil monster panjang itu. Mereka pun berhadapan dan Joel yang siap memanah langsung mengarahkannya pada monster tersebut. Anak panah pun dilepaskan Joel dan tepat mengenai monster itu. Joel dan Boy pun selamat dalam serangan itu. Mereka pun senang karena menang dan Joel merasa bangga karena bisa mengalahkan monster. Perjalanan pun dilanjutkan. Karena hari mulai gelap, mereka pun menemukan sebuah pemukiman dan masuk untuk berteduh. Tidak sengaja Joel disapa oleh Mavis, si robot canggih yang bisa berkomunikasi. Ya, Mavis ini ternyata bisa otomatis hidup setelah ia menyimpan baterai dayanya yang tinggal sedikit lagi. Mavis berharap ada orang yang menolongnya. Joel dan Mavis pun berbagi kisah. Karena Joel sempat membawa radionya, ia mendapat tawaran daya dari Mavis agar radionya bisa dipakai. Joel pun menghidupkan radionya dan segera menghubungi Amy. Mereka pun berbincang. Amy baru saja cerita pada Joel kalau sebenarnya koloni Amy akan menyelamatkan diri bersama sekelompok pelaut yang siap membawanya. Di sana Joel mulai kecewa karena khawatir koloni Amy keburu pergi sebelum Joel tiba. Radio pun mati dan komunikasi mereka terputus. Karena daya Mavis tinggal sedikit lagi. Akhirnya Joel mengajak Mavis berbincang di luar. Lagi-lagi Mavis menghibur Joel dengan memberikan memori kenangan foto ayah dan ibunya Joel melalui kecanggihan Mavis. Setelah itu, dengan sisa baterainya yang tipis, Mavis menyetel sebuah lagu untuk Joel ketika malam itu mereka didatangi oleh keindahan Sky Jelly, atau sejenis ubur-ubur langit yang mengeluarkan cahaya. Malam itu pun haru dan mereka beristirahat hingga Mavis mati kehabisan daya. Keesokan harinya, Joel dan Boy melanjutkan perjalanan. Ketika tiba di sebuah lubang, ia menyadari kalau lubang itu seperti lubang yang pernah dijatuhi Joel saat perjalanan awal. Namun ini versi besarnya. Ternyata Boy si anjing ini menyadari kalau di sana ada monster besar. Joel dan Boy pun berusaha untuk senyap, namun ratu monster penghisap pasir itu mulai mengetahui Joel dan Boy. Joel dan Boy pun berlari sekencang-kencangnya. Joel ingat kalau makhluk ini adalah induk dari makhluk kecil yang lubangnya sempat dijatuhi Joel. Clyde dan Minau sempat memberitahu karakter monster ini. Joel dan Boy pun bersembunyi di balik akar pohon yang besar dan berusaha untuk senyap. Monster itu pun akhirnya berpaling dari persembunyian Joel dan Boy. Mereka pun sempat selamat. Ketika Boy melihat bahwa gaun merah yang dibawa Joel terjatuh ke danau, Boy menggonggong dan hal itu sangat membuat kesal Joel. Benar saja, Boy malah lari berusaha mengambil gaun merah itu ke danau. Serangan kedua dari monster itu pun datang. Joel yang kesal dengan Boy akhirnya berusaha untuk menyelamatkan Boy. Ketika monster itu balik lagi, Joel teringat ia sempat diberi bom meledak oleh Clyde. Ia pun bersiap menghadapi monster itu dengan akan melemparkan peledak ke mulut monster tersebut. Usaha Joel pun berhasil. Monster itu sudah diledakkan dan Joel terpental ke danau menyusul Boy.
Joel merasa senang karena ia berhasil menghancurkan monster besar tadi. Ia pun berusaha berenang ke tepi danau, namun tubuhnya menggeliat seakan ada hewan yang menggigitnya. Benar saja, tubuh Joel lemas dan kaku ketika mengetahui tubuhnya banyak digigit oleh lintah danau itu. Joel pun hampir sekarat. Perjalanan yang ia lanjutkan dengan langkah terseok-seok karena tubuh Joel semakin parah terjangkit racun dari lintah tadi. Joel pun terjatuh di antara semak belukar. Semua tubuhnya kaku dan sulit digerakkan. Ia sadar kalau dirinya terkena racun. Ia pun melihat daun pakis saat tubuhnya terkapar. Ia teringat perkataan Clyde, jika daun pakis ini mengandung anti racun yang bisa menjadi obat. Dengan usaha yang keras, Joel pun berusaha menjangkau daun pakis itu dan memakannya. Karena racun itu semakin membuatnya lemas, Joel pun hampir pingsan. Sesaat setelah ia berhasil memakan daun pakis itu. Tak lama ia sadar dan melanjutkan perjalanannya, walaupun efek dari racun itu masih ada. Ia berjalan sambil menjangkau apapun yang bisa dipegangnya, karena memang tubuhnya belum stabil untuk berjalan. Ketika Joel duduk lemas tak berdaya lagi, ia melihat bayangan sosok wanita berbaju kuning yang mendatanginya. Oh iya, lupa. Sebenarnya Boy sudah tidak terlihat lagi pada scene ini karena Joel mengusirnya sejak kejadian serangan monster di tepi danau. Joel merasa sangat kesal karena Boy bertindak ceroboh dengan mengambil gaun merah tersebut. Nah, ketika wanita berbaju kuning itu mendatangi Joel, ternyata yang terlihat adalah sosok Amy. Joel pun merasa senang dan langsung menciumnya. Setelah mencium Amy dengan penuh rasa gembira, Joel pun senang setengah sadar dan terjatuh pingsan lagi. Scene berpindah ke sebuah ruangan di mana Joel sedang dirawat karena pengaruh racun lintah tadi. Ia semakin sadar jika dirinya telah sampai di koloni Amy. Joel pun senang dan langsung menghampiri Amy. Ternyata Amy memberitahu Joel jika yang ia temui di hutan tadi bukanlah Amy, melainkan seorang kakek yang tergabung dalam kelompok Amy. Di sana Joel baru sadar kan jika yang mencium dirinya bukanlah Amy, melainkan kakek tersebut. Setelah Joel merasa sangat pulih, ia pun langsung berjalan keluar ruangan. Ternyata memang persembunyian koloni Amy ini ada di pinggir pantai. Di dalam koloninya pun peran Amy sangatlah penting, karena pada koloninya hanyalah ia yang masih muda dan harus merawat banyak orang tua. Amy juga mengenalkan Joel pada sekelompok pelaut yang siap membawa koloni Amy pergi dari daratan agar tidak terserang monster. Sambilan Amy berkemas untuk pergi bersama koloninya. Joel mengajak Amy untuk berbincang serius dulu soal kenapa kedatangannya tidak disambut dengan ramah dan antusias oleh Amy. Amy pun bercerita jika dirinya sudah bukan lagi Amy yang dulu. Bahkan Amy pernah dekat dengan seorang pria yang sejak setahun lalu juga meninggalkan Amy karena mati diserang monster. Amy sebenarnya merasa sangat sedih dan kesepian. Namun perasaannya ke Joel sudah tidak seperti dulu lagi. Joel pun merasa lemas tak berdaya mengingat perjalanan yang telah ia lakukan terasa sia-sia. Setelah percakapan itu, koloni Amy merayakan sebuah pesta dengan pelaut itu sebelum mereka akhirnya akan pergi. Dalam pesta api unggun itu, Joel ikut dan mereka pun berbagi kisah soal perjalanannya menghadapi monster. Namun karena lagi-lagi Joel merasa sangat sedih dan ia seperti seseorang yang bodoh tak berguna, akhirnya Joel memisahkan diri dari pesta itu untuk meminjam radio koloni Amy. Joel ingin mengabari koloninya kalau ia sudah sampai di tempat Amy. Ketika Joel berusaha menghubungi koloninya melalui radio itu, Joel merasa kesulitan karena belum juga bisa menghubunginya. Tak lama Joel didatangi oleh salah satu anak buah pelaut itu dan Joel mendapatkan cemilan yang dibawakan olehnya. Setelah berhenti mencoba menghubungi koloninya itu, Joel melamun dan ia membuka peta yang sempat diberikan oleh koloninya sebagai petunjuk Joel melakukan perjalanan. Ternyata peta itu bukanlah benar-benar petunjuk untuk Joel, namun Joel menyadari di balik peta itu terdapat banyak tulisan dari koloninya yang menuliskan pesan-pesan semangat untuk Joel. Seketika radio kembali aktif dan Joel mendapatkan panggilan dari koloninya. Mereka pun senang mendengar kabar Joel yang berhasil menuju tempat Amy. Beberapa saat Joel dan koloninya berbincang dan sedikit bercerita. Namun radio kembali putus sesaat setelah koloni Joel bercerita jika bunkernya sering mendapat serangan dari monster yang menerobos. Joel pun menyadari jika harus kembali ke koloninya dan membantu koloninya menghadapi penerobosan monster. Ketika Joel hendak bergegas, ia melihat cemilan yang didapatnya tadi ternyata adalah buah beri, yang ia baru sadari jika buah itu membuat mabuk saat dikonsumsi. Joel mengetahui itu saat melakukan perjalanan bersama Boy. Joel pun menyadari bahwa keadaan yang ada di koloni Amy ini ada yang tidak beres. Joel pun pergi ke kumpulan pesta tadi dan menemukan semua koloni Amy mengalami mabuk berat. Ia pun mencoba menyadarkan Amy dan berusaha mengatakan kalau semua ini tidaklah beres. Percakapan Joel dan Amy pun diketahui salah satu anak buah pelaut itu. Joel pun langsung dihajar dan jatuh pingsan lagi. Keesokan harinya Joel dan koloni Amy tersadar dengan keadaan tubuh mereka semuanya terikat. Amy pun menyadari jika pelaut itu adalah sekelompok pencuri makanan dan bukan untuk menyelamatkan koloni Amy.
Joel dan Amy pun berusaha melepaskan diri dari ikatan. Ternyata para pelaut itu mendatangkan seekor monster kepiting yang siap melahap koloni Amy yang dikumpulkan dan diikat itu. Koloni Amy pun lari berhamburan, sedangkan Joel dan Amy masih kesulitan melepaskan ikatan karena mereka berdua diikat ke sebuah besi tua yang keras. Sambil terus berusaha, Amy akhirnya berhasil melepaskan tali itu. Ia pun segera membantu Joel melepaskan tali yang diikatkannya. Dalam kondisi ini, para perompak itu pun kembali ke kapal besarnya di tengah laut, sambil membawa hasil curiannya dari kelompok Amy. Sebenarnya salah satu dari perompak itu berhasil dilawan oleh Amy yang keburu sadar setelah dibangunkan Boy. Amy pun sempat kembali menyerang dan menjatuhkan senjata salah satu perompak itu. Bersamaan dengan itu, Joel berusaha untuk terus melawan kepiting monster itu. Amy pun datang dan memberikan senjata yang layak pada Joel bekas salah satu perompak itu. Joel yang saat itu kakinya sudah dicapit sama si monster kepiting itu sempat menangkap senjata yang diberikan oleh Amy. Joel pun digantung oleh monster itu dan Joel hendak menembakkan senjata tersebut pada monster itu. Tapi Joel menyadari, ia teringat dengan pesan Minnow kalau tidak semua monster dari hasil mutasi hewan itu jahat. Joel harus bisa membedakan dari matanya. Seketika Joel pun tersadar dan Joel menembakkan senjata tersebut ke arah rantai yang mengikat monster tadi. Monster itu pun terlihat haru dan langsung melepaskan capitannya pada kaki Joel. Ya, monster itu berbalik arah dan menyerang perahu besar milik perompak itu. Mereka pun harus menerima balasan dari monster itu yang sudah lama mengikat dan memberikan setruman secara kejam. Joel dan koloni Amy pun senang karena telah selamat. Joel pun mendapat sanjungan dari Amy yang sebenarnya sangat dinanti Joel. Scene pun berlanjut dan berpindah ke ruangan koloni Amy, di mana semua orang tua sejak serangan dari perompak tadi diobati oleh Amy dan dirawatnya. Bersamaan dengan itu, Joel sudah berkemas dan hendak berpamitan karena ia ingin kembali ke koloninya. Amy pun menghampiri Joel dan mereka berbincang sebelum berpisah kembali. Ya, Amy sangat senang dan berterima kasih pada Joel karena telah menyelamatkan koloninya. Joel pun memberikan kenangan yang dulu pernah ia terima dari Amy, yakni berupa boneka kecil dan buku gambar yang bisa dijadikan panduan dalam melakukan perjalanan. Joel pun pergi meninggalkan koloni Amy. Setelah beberapa langkah, Joel berhenti dan kembali ke hadapan Amy untuk menciumnya. Scene pun berpindah memperlihatkan Joel dan Boy melakukan perjalanan kembali ke koloninya Joel. Di sana Joel terlihat sangat mahir menghindari monster dengan berlari dan mengetahui apa yang harus dilakukan untuk bisa survive di permukaan. Joel pun tiba di bunker koloninya. Kawan-kawannya pun senang dengan kedatangan Joel. Joel juga berencana mengajak semua koloni untuk keluar dari bunker dan berani melakukan perjalanan menuju tempat tinggi. Ya, Joel teringat pendapat Clyde dan Minnow jika mereka bisa selamat di atas permukaan tinggi dengan cuaca dingin karena mungkin di sana monster tidak ada. Pendapat Joel pun diumumkannya melalui saluran radio bersamaan dengan pengalamannya dalam melakukan perjalanan dan menghadapi monster. Semua koloni pun terinspirasi dan mendengar saran dari Joel. Mereka semua pun berkemas dan siap keluar dari bunker melakukan perjalanan. Termasuk Amy dan koloninya, di mana Amy juga merasa yakin terlebih ia sudah punya buku gambar sebagai buku panduan dari Joel. Film ini pun berakhir semangat para koloni untuk bisa survive di permukaan. Sebenarnya di akhir film, Clyde dan Minnow kembali disorot. Dua orang ini sudah bermukim di atas gunung salju yang awalnya mereka pikir akan terhindar dari monster. Nyatanya setelah mereka mendengar radio pengumuman dari Joel, Clyde dan Minnow bergumam kalau perjalanan ini tidaklah mudah. Dan di gunung es pun ada monster laba-laba pegunungan. Film pun selesai. Oke, terima kasih telah menonton review film dari kami. Semoga semuanya selalu sehat dan terus berani menjalani kehidupan. Terima kasih.